SIP. Hari ini kita jual mobil istrimu yang bodoh ini, lalu jadikan dia pembantu. Tawa suamiku dan selingkuhannya meledak. Tak sadar aku mendengar semuanya. Aku menahan tangis, menyusun rencana senyap. Tepat jam 12 siang, saat penadah datang dan Mas Fandi dengan sombong membuka amplop dokumen itu, senyumnya lenyap seketika saat melihat isinya ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sinar matahari pagi yang menembus ventilasi dapur seharusnya membawa kehangatan, tapi bagi Amara, pagi ini terasa dingin menusuk tulang. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Di tangannya, nampan berisi teko kopi panas dan pisang goreng yang baru saja ia angkat dari penggorengan masih mengepul. Wangi manis pisang dan aroma pahit kopi beradu di udara, aroma yang biasanya membuat Fandi, suaminya, tersenyum lebar saat bangun tidur. Langkah kaki Amara terhenti tepat 2 meter sebelum pintu ruang tengah. Niatnya untuk memberikan kejutan sarapan pagi itu seketika lenyap, digantikan oleh detak jantung yang memburu kencang. Bukan karena ia takut menjatuhkan nampan itu, tapi karena suara-suara yang menembus dinding tipis penyekat ruangan. Suara tawa. Bukan tawa biasa, melainkan tawa yang terdengar puas, mengejek, dan penuh kemenangan. SIP. Rencana kita mulus. Fan? Itu suara Elisa. Wanita yang selama 3 hari ini menginap di rumah mereka dengan alasan banjir di kosan. Wanita yang dikenalkan Fandi sebagai rekan kerja yang sedang kesusahan. Tapi, nada bicaranya pagi ini sama sekali tidak terdengar seperti orang yang sedang kesusahan. Kamu yakin Amara nggak bakal curiga? Suara berat Fandi terdengar, diiringi bunyi seruput kopi. Kopi yang entah siapa yang membuatnya. Padahal Amara baru saja hendak mengantar jatah pagi suaminya. Aduh, Fandi, anakku sayang. Kali ini suara Bu Yati, ibu mertua Amara, menyambar dengan nada meremehkan yang begitu kental. Istrimu itu bodohnya sampai ke tulang sumsum. Lihat saja dia, 3 tahun nikah sama kamu, dia cuma bisa nunduk, masak, nyuci, ngepel. Mana ngerti dia urusan surat-surat berharga? Hening sejenak, lalu tawa mereka meledak lagi. Tawa itu seperti pisau yang mengiris telinga Amara. Benar juga sih, Bu, sahut Fandi sambil terkekeh. Dia pikir aku cinta mati sama dia. Padahal aku cuma butuh dia buat ngurus rumah gratisan sambil nunggu warisan bapaknya cair sepenuhnya. Nah, itu dia, seru Elisa antusias. Makanya, SIP. Hari ini kita jual mobil istrimu yang bodoh ini. Pajero itu lumayan banget harganya, Fan. Uangnya bisa buat DP rumah baru kita di kawasan elit. Terus, si Amara, jadikan dia pembantu saja di sini. Toh, tampangnya emang lebih cocok jadi babu daripada nyonya rumah. Setuju. Bu Yati menimpali dengan semangat berapi-api. Siang nanti penadahnya datangkan, jangan sampai gagal. Begitu mobil kejual, uang masuk rekening kamu, Fan. Habis itu kita paksa dia tanda tangan pelimpahan aset rumah ini. Kalau dia nolak, ibu yang bakal bikin hidupnya neraka sampai dia nggak betah. Amara merasa lututnya goyah. Nampan di tangannya bergetar hebat. Jadikan dia pembantu. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Jadi, selama ini kebaikannya dianggap kebodohan? Kesabarannya dianggap kelemahan? Mobil Pajero itu adalah hadiah ulang tahun dari mendiang ayahnya. Rumah ini pun dibeli tunai oleh ayahnya sebelum meninggal, diberikan sebagai tempat berteduh untuk Amara. Fandi masuk rumah ini hanya membawa koper baju dan janji manis yang ternyata busuk. Amara menarik napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar. Tidak, dia tidak boleh menangis sekarang. Jika dia masuk ke sana sambil menangis dan melabrak, mereka akan tahu rencananya terbongkar. Mereka akan waspada. Dan Amara tahu, melawan orang licik tidak bisa dengan emosi, tapi harus dengan strategi yang jauh lebih licik. Ia memundurkan langkahnya perlahan, kembali ke dapur tanpa suara. Diletakkannya nampan itu di meja marmer. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela dapur. Wajah yang selama ini polos tanpa riasan, wajah yang selalu tersenyum melayani suami dan mertua. Baik,
bisik Amara pada bayangannya sendiri. Tatapannya berubah dingin, tak ada lagi sorot mata istri penurut. Kalian mau main sandiwara? Ayo kita main. Tapi sutradaranya bukan kalian lagi. Sutradaranya sekarang aku. 5 menit kemudian, Amara sudah mengubah ekspresinya kembali seperti biasa. Sedikit lesu, sedikit menunduk, persis seperti istri bodoh yang mereka bicarakan tadi. Ia mengangkat kembali nampan itu, lalu melangkah menuju ruang tengah, kali ini dengan langkah yang sengaja dibuat agak berat agar terdengar. Selamat pagi, Mas, Ibu. Sapa Amara dengan suara pelan. Pemandangan di ruang tengah itu sungguh menjijikan jika dilihat dengan mata yang sudah terbuka. Fandi duduk di sofa utama dengan kaki diangkat ke meja. Di sebelahnya, Elisa duduk sangat rapat, nyaris menempel, sambil memegang toples kue kering milik Amara. Bu Yati duduk di kursi goyang, menatap Amara dengan tatapan menilai dari ujung kaki sampai ujung kepala seolah melihat kotoran. Seketika suasana hening. Fandi langsung menurunkan kakinya, sedikit gugup. Elisa menggeser duduknya menjauh 10 senti. Amara, kok baru nongol? Suamimu lapar nih dari tadi. Bentak Bu Yati, memecah kecanggungannya dengan kemarahan yang dibuat-buat. Maaf, Bu. Tadi gasnya habis sebentar, jadi Amara ganti dulu, bohong Amara dengan lancar. Ia meletakkan kopi dan pisang goreng di meja. Kamu tuh ya, lelet banget jadi istri. Untung ada Elisa yang nemenin ngobrol. Kalau enggak, bosen mati aku nungguin kamu masak. Cibir Fandi sambil mengambil pisang goreng tanpa mengucapkan terima kasih. Amara tersenyum tipis. Maaf ya, Mas. Oh iya, Mbak Elisa mau kopi juga? Biar saya buatkan lagi. Elisa tertawa kecil, tawa yang dibuat semanis mungkin. Nggak usah repot-repot, Mbak Amara. Aku tadi udah minum teh kok. Lagian aku nggak biasa minum kopi kampung begini, biasanya ngopi di kafe. Penghinaan halus. Amara mencatatnya dalam hati. Kopi yang disebut kampung itu adalah biji kopi Arabica Gayo Premium yang harganya ratusan ribu per pak. Tapi tentu saja lidah Elisa yang terbiasa dengan minuman saset tidak akan paham. Amara, panggil Fandi tiba-tiba, suaranya berubah menjadi nada sok berwibawa yang biasanya ia gunakan saat ingin meminta uang. Nanti siang kamu di rumah aja kan? Iya, Mas. Memangnya kenapa? Amara kan gak pernah kemana-mana, jawab Amara sambil menuangkan air putih untuk Bu Yati. Bagus. Nanti siang ada temanku mau datang. Dia mau lihat-lihat kondisi mobil Pajero kita. Soalnya kan pajaknya mau habis tuh. Dia orang Samsat yang bisa bantu urus perpanjangan kilat. Kamu siapin surat-suratnya ya? BPKB sama STNK. Kebohongan yang sangat kasar. Pajak mobil itu baru saja Amara bayar bulan lalu lewat aplikasi online. Tapi Amara memasang wajah bingung yang sempurna. Oh, gitu ya Mas? Wah, Mas Fandi hebat ya kenal orang Samsat langsung. Iya nanti Amara siapin. Ada di laci atas lemari kok, Mas. Mata Fandi berbinar. Ia bertukar pandang dengan Bu Yati dan Elisa. Kode kemenangan. Mereka pikir ikannya sudah memakan umpan. Ya sudah sana. Jangan cuma bengong di sini. Itu cucian di belakang numpuk. Elisa kan tamu, masa dia yang harus beres-beres? Kamu yang tahu diri dong. Hardik Bu Yati sambil mengibaskan tangannya, mengusir Amara seperti mengusir lalat. Iya, Bu. Amara ke belakang dulu, ucap Amara patuh. Ia berbalik badan. Begitu membelakangi mereka, senyum polosnya lenyap seketika. Rahangnya mengeras. Silakan tertawa sekarang, batin Amara. Nikmati pisang goreng terakhir kalian di rumah ini. Karena nanti siang, kalian akan memakan karma kalian sendiri. Amara tidak pergi ke tempat cucian. Ia melipir masuk ke gudang penyimpanan di dekat garasi belakang. Gudang ini jarang sekali dimasuki oleh Fandi karena alasannya, berdebu dan bikin bersin. Fandi adalah tipe laki-laki pesolek yang takut kotor, sebuah kelemahan yang kini menguntungkan Amara. Di pojok gudang, tertutup tumpukan kardus bekas blender dan kipas angin rusak. Terdapat sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Ini adalah peninggalan ayah Amara. Hanya Amara yang tahu kombinasinya. Jari-jari Amara dengan lincah memutar kode angka. Klik. Pintu brankas terbuka.
Di dalamnya tersimpan rapi semua dokumen yang menjadi target ketamakan suami dan mertuanya. Sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah 2 lantai ini, BPKB Mitsubishi Pajero Sport Dakar, dan beberapa buku tabungan deposito. Semuanya atas nama Amara Putri. Ayah Amara adalah seorang pengusaha kontraktor yang sukses tapi sangat waspada. Sebelum menikahkan putri tunggalnya dengan Fandi, ayah sudah mencium gelagat tidak beres. Fandi terlalu manis, terlalu pintar bicara, tapi matanya selalu melirik jam tangan Rolex ayah atau mobil-mobil di garasi. Karena itulah, ayah memaksa adanya perjanjian pranikah, prenuptial agreement, yang memisahkan harta bawaan. Saat itu Fandi mau tanda tangan karena dia pikir harta Amara tidak seberapa, dan dia yakin bisa membujuk Amara untuk mengubah nama kepemilikan seiring berjalannya waktu. Fandi salah besar. Amara mengambil BPKB asli itu, lalu menimang-nimangnya. Demi mobil ini kalian mau menjadikanku pembantu? Gumamnya miris. Amara kemudian mengambil sebuah amplop coklat besar yang persis sama dengan tempat ia menyimpan dokumen. Ia tidak mengosongkan amplop itu, melainkan mengisinya dengan tumpukan kertas tak berguna, fotokopi resep masakan, brosur supermarket minggu lalu, dan tagihan listrik yang sudah dibayar. Tebalnya dibuat persis sama dengan tebal BPKB. Lalu, di bagian paling atas tumpukan sampah itu, Amara menyelipkan selembar kertas HVS. Ia mengambil spidol merah dan menulis dengan huruf kapital besar-besar. Daftar menu untuk pembantu baru, kamu. Ia tersenyum puas. Amplop palsu itu ia masukkan ke balik bajunya. Sementara dokumen asli ia masukkan ke dalam tas jinjing lamanya yang terlihat kusam tapi kuat. Amara tahu, Fandi tidak akan mengecek isi amplop itu di depannya. Fandi terlalu sombong. Dia akan mengambil amplop itu, membawanya ke depan temannya, si penadah, dan membukanya di sana untuk pamer. Itu adalah kebiasaan Fandi, show off dulu, mikir belakangan. Dan momen itulah yang Amara tunggu. Namun, persiapan ini belum cukup. Amara butuh kekuatan hukum untuk memukul balik mereka sekalian. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah retak sedikit. Ponsel yang Fandi belikan bekas dari temannya dengan alasan hemat, sementara Fandi sendiri memakai iPhone keluaran terbaru yang dibeli pakai kartu kredit Amara. Amara menekan nomor kontak yang dinamai Toko Bangunan Abadi agar tidak mencurigakan. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum suara berat dan berwibawa menyapa di ujung sana. Halo, Non Amara? Tumben menelepon pagi-pagi. Ada yang bisa Pak Lukman bantu? Pak Lukman. Pengacara kepercayaan mendiang ayah, sekaligus paman jauh yang sudah dianggap keluarga sendiri. Pak Lukman, suara Amara bergetar, tapi bukan karena sedih, melainkan karena adrenalin. Bapak ada waktu jam 12 siang nanti? Saya butuh Bapak datang ke rumah. Bawa 2 orang keamanan dari kantor Bapak kalau bisa. Hening sejenak di ujung telepon. Nada suara Pak Lukman langsung berubah serius. Naluri pengacaranya menyala. Ada apa, Amara? Si Fandi bikin ulah lagi? Lebih dari sekadar ulah, Pak. Fandi, ibunya, dan selingkuhannya berencana menjual mobil Pajero peninggalan ayah siang ini. Mereka pikir saya tidak tahu. Mereka juga berencana mengusir saya atau menjadikan saya pembantu setelah aset rumah ini dipindah tangankan. Kurang ajar. Suara Pak Lukman meninggi. Manusia tidak tahu diuntung. Dulu ayahmu memungut dia dari jalanan, dikasih modal usaha yang habis entah kemana. Sekarang mau makan tuannya. Makanya, Pak, Amara butuh Bapak. Saya sudah amankan BPKB dan sertifikat asli. Nanti siang, Fandi akan transaksi dengan penadah di ruang tamu. Saya mau Bapak datang tepat saat transaksi itu terjadi. Kita tangkap basah mereka. Baik. Saya mengerti rencanamu. Pak Lukman terdengar geram namun terkendali. Non Amara tenang saja. Saya akan siapkan berkas pemblokiran aset dan surat somasi. Oh ya, bagaimana dengan rekening bersama? Itu yang mau Amara lakukan sekarang, Pak. Amara akan transfer semua ke rekening pribadi Amara lewat mobile banking. Selama ini Amara diam saja uang belanja dipotong, tapi kalau sampai dikuras habis, Amara tidak rela. Lakukan segera, Non. Sisakan saldo seminimal mungkin biar tidak curiga kalau mereka cek saldo di ATM, tapi kosongkan yang di deposito. Siap, Pak.
Terima kasih. Sampai ketemu nanti siang. Tolong jangan ketuk pintu, langsung masuk saja kalau pagar tidak dikunci. Amara akan pastikan pagar terbuka sedikit. Siap, Non. Bertahanlah 4 jam lagi. Kita beri pelajaran yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Sambungan terputus. Amara menarik napas panjang. Ia segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jari-jarinya menari cepat di atas layar. Transfer ke rekening pribadi Amara. Nominal, 150 juta rupiah, seluruh saldo deposito yang baru cair. Berita acara, pengembalian modal. Transfer berhasil. Kini, di rekening utama Fandi yang kartu ATM-nya dipegang Bu Yati, hanya tersisa uang receh sekitar 200.000 rupiah. Cukup untuk beli bensin, tapi tidak cukup untuk kabur keluar kota. Amara merasa beban berat di dadanya sedikit terangkat. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemburu yang sedang menunggu mangsanya masuk perangkap. Dengan langkah ringan, ia keluar dari gudang, siap kembali memainkan perannya sebagai istri bodoh yang penurut. Pukul 11 siang. Matahari sudah tinggi dan hawa panas mulai terasa menyengat. Sepanas suasana hati Amara yang harus berpura-pura sibuk mengepel lantai ruang tamu sementara Fandi dan Elisa asyik menonton Netflix di sofa. Kaki Fandi bahkan hampir menyenggol kepala Amara saat ia mengepel di bawah meja. Awas dong kalau ngepel, jangan bikin becek karpet. Bentak Fandi tanpa menoleh dari layar TV. Iya, Mas. Maaf, sahut Amara lirih. Tiba-tiba ponsel Fandi berbunyi. Ia melihat layar, lalu tersenyum lebar. Ia memberi kode pada Elisa dan Bu Yati yang sedang makan rujak di kursi makan. Bentar lagi orangnya sampai, bisik Fandi pada Elisa, tapi cukup keras untuk didengar Amara. Fandi kemudian berdeham keras, mengubah intonasi suaranya menjadi sok manis. Sayang, Amara. Amara menegakkan punggungnya yang pegal, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Ya, Mas. Itu, dokumen yang Mas minta tadi pagi mana? Teman Mas udah mau sampai nih. Kasihan kalau dia nunggu, orang sibuk soalnya. Amara mengangguk pelan. Oh, iya Mas. Sebentar Amara ambil di kamar. Amara masuk ke kamar, mengambil amplop coklat, sampah, yang sudah ia siapkan tadi pagi dari dalam lemari bajunya. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah momen krusial. Jika Fandi membuka amplop ini sekarang, perang akan pecah sebelum waktunya. Amara keluar kamar dengan memeluk amplop itu erat di dada, seolah-olah itu barang yang sangat berharga dan ia berat melepaskannya. Akting ini penting untuk memuaskan ego Fandi. Ini, Mas. Amara menyerahkan amplop itu dengan tangan yang sengaja dibuat gemetar. Tapi, beneran cuma buat perpanjang pajakan, Mas? Soalnya ini kan mobil kesayangan almarhum ayah. Fandi menyambar amplop itu dengan kasar dari tangan Amara. Iya, bawel banget sih. Kamu nggak percaya sama suami sendiri? Aku ini kepala rumah tangga, aku tahu apa yang terbaik buat aset kita. Aset kita? Batin Amara tertawa sinis. Sejak kapan jadi aset kita? Bu Yati yang melihat amplop tebal itu sudah berpindah tangan langsung tersenyum lebar, hingga gigi emasnya terlihat. Nah, gitu dong Amara. Jadi istri tuh harus nurut. Kalau suami mau urus harta biar berkembang, ya didukung. Jangan malah dicurigai. Iya, Bu, jawab Amara menunduk. Fandi menimang amplop itu, merasakan ketebalannya. SIP, tebal. BPKB asli kan ini? Awas kalau kamu salah ambil yang fotokopian. Amara menatap mata Fandi lekat-lekat, memberikan tatapan paling polos yang ia bisa. Asli kok. Mas. Amara ambil dari brankas yang Mas nggak tahu kodenya itu, maksudnya, dari lemari. Amara pura-pura keceplosan. Fandi tertawa meremehkan. Halah, brankas tua itu. Nanti juga bakal kita bongkar. Ya udah, kamu ke dapur sana. Masak yang banyak. Nanti abis urusan selesai, kita mau makan besar. Teman Mas mau makan di sini juga. Masak apa, Mas? Apa kek? Yang enak. Daging rendang atau ayam opor. Jangan cuma tempe tahu terus. Bosen. Seru Elisa ikut campur, seolah dia nyonya rumahnya. Baik, Mbak Elisa, jawab Amara.
Saat Amara berbalik menuju dapur, ia mendengar Fandi berbisik pada Elisa. Gampang banget kan? Dia kasih gitu aja. Dasar dungu. Pinter banget kamu, sayang. Nggak sabar deh pegang duitnya, balas Elisa dengan suara manja. Amara menutup pintu dapur perlahan. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, menatap jam dinding. Pukul 11.30. Setengah jam lagi. Pak Lukman sedang dalam perjalanan. Penadah mobil sedang dalam perjalanan. Dan bencana bagi Fandi juga sedang dalam perjalanan. Amara tidak mulai memasak rendang atau opor seperti yang diperintahkan. Sebaliknya, ia mengambil segelas air dingin dari kulkas, duduk santai di kursi dapur, dan mulai menghitung mundur. Ia tidak perlu memasak untuk perayaan kemenangan mereka, karena perayaan itu tidak akan pernah terjadi. Yang akan terjadi adalah sebuah pertunjukan drama paling memuaskan dalam hidup Amara. Dan tiket VVIP-nya gratis. Tepat pukul 12 kurang 10 menit, suara klakson mobil yang nyaring dan tidak sopan terdengar dari depan pagar. Bunyinya panjang dan berulang, menandakan karakter pemiliknya yang tidak sabaran. Fandi, yang sejak tadi gelisah mondar-mandir di ruang tengah sambil sesekali mengintip ke jendela, langsung melompat kegirangan. Wajahnya yang tegang seketika berubah cerah. Nah, itu dia. Roni sudah datang, seru Fandi. Ia menoleh ke arah Elisa dan Bu Yati. Ayo, pasang muka ramah. Ini duit gede nih. Elisa merapikan rambutnya yang dicat pirang, mematut diri di cermin dinding sebentar, lalu menggandeng lengan Fandi dengan manja. Siap, bos. Nanti kalau duitnya cair, kita langsung booking tiket liburannya. Beres. Amara, teriak Fandi ke arah dapur. Amara muncul dengan tergopoh-gopoh, masih mengenakan daster lusuh yang sengaja ia pakai, kostum terbaik untuk peran ini. Ya, Mas. Buka pagar. Jangan lelet. Tamu penting itu, perintah Fandi kasar. Amara mengangguk dan berlari kecil ke depan. Saat membuka gerbang besi yang berat, sebuah mobil sedan hitam butut dengan kaca film gelap masuk ke halaman. Pengemudinya turun. Roni, pria bertubuh tambun dengan kemeja yang kancing perutnya hampir lepas, keluar sambil menyeringai. Ia mengenakan kalung emas imitasi yang tebal dan gelang akar bahar. Penampilannya berteriak, makelar. Wow, Fan. Gimana kabarnya, bro? Roni menyalami Fandi dengan gaya high five yang berisik. Baik, Ron. Sehat. Masuk, masuk. Lihat dulu barangnya. Fandi menunjuk ke arah Pajero Sport putih yang terparkir manis di garasi. Mobil itu baru saja dicuci oleh Amara pagi tadi atas perintah Fandi, sehingga bodinya mengilap memantulkan cahaya matahari siang yang terik. Roni bersiul panjang. Ia berjalan mengelilingi mobil itu, mengetuk-ngetuk kap mesin, dan menendang pelan bannya untuk mengecek tekanan angin. Matanya liar, seperti serigala melihat domba gemuk. Gila, mulus banget. Fan, jarang dipakai ya? Tanya Roni sambil mengelus spion. Jarang banget. Paling cuma dipakai istri gue ke pasar. Itu juga jarang, dia lebih sering jalan kaki. Makanya kilometernya masih rendah banget. Istimewalah pokoknya. Bual Fandi. Ia tidak menyebutkan bahwa mobil itu sebenarnya sering dipakai Amara untuk mengantar catering amal ke panti asuhan setiap Jumat, kegiatan yang Fandi tidak pernah tahu. Oke. Bolehlah. Roni manggut-manggut. Matanya kemudian melirik ke arah Amara yang berdiri mematung di dekat pintu garasi, menunggu perintah selanjutnya. Roni menyenggol lengan Fandi sambil tertawa mesum. Itu pembantu baru lo, Fan? Boleh juga. Masih muda tapi mukanya ndeso, tipe penurut kayaknya. Darah Amara mendidih mendengar ucapan itu, tapi wajahnya tetap datar. Fandi tertawa terbahak-bahak, tawa yang merendahkan. Hus, sembarangan lo. Itu istri gue, Ron. Si Amara. Roni terbelalak, lalu tertawa lebih keras lagi, seolah itu lelucon paling lucu sedunia. Serius lo? Gue kira pembantu. Wah, sorry. Abisnya beda banget sama yang ini. Roni melirik Elisa yang berdiri angkuh di sebelah Fandi. Kalau yang ini, Elisa, baru pantas jadi nyonya Fandi. Kalau yang itu, yah, pantesan lo mau jual mobil, buat modal ganti bini juga kali ya. Elisa terkikik senang dipuji seperti itu.
Ah, Mas Roni bisa aja. Emang sih, Fandi sering curhat kalau dia salah pilih. Makanya sekarang mau dibenerin. Sudah. Jangan bahas itu, nggak enak didengar tetangga. Potong Bu Yati, yang muncul dari dalam rumah sambil mengipasi diri dengan uang kertas 5 ribuan. Ayo masuk dulu, Nak Roni. Kita ngobrol di dalam. Panas di luar. Amara, buatkan es sirup. Yang manis, jangan hambar kayak masakanmu kemarin. Baik, Bu, sahut Amara. Mereka semua masuk ke ruang tamu. Amara mengekor di belakang. Ia melihat Fandi mempersilakan Roni duduk di sofa kulit yang empuk. Sofa yang dibeli Amara dengan bonus tahunan kantornya dulu. Roni duduk dengan kaki diangkat, menyalakan rokok tanpa permisi, dan menjentikan abunya ke lantai, padahal asbak ada di meja. Jadi gimana, Ron? Sesuai kesepakatan telepon kemarin kan? 350 juta, cash hari ini? Tanya Fandi to the pound. Dia butuh uang itu secepatnya sebelum Amara sadar, atau sebelum ada keluarga Amara yang curiga. Roni menghembuskan asap rokok ke udara, membuat ruang tamu yang ber-AC itu langsung pengap. Ya elah, buru-buru amat. Cek surat-surat dulu dong. BPKB, STNK, faktur, kunci serep. Kalau lengkap, duit langsung cair. Gue bawa di tas nih. Roni menepuk tas selempang kulitnya yang terlihat menggembung. Tenang. Lengkap semua. Gue udah siapin, kata Fandi dengan percaya diri penuh. Ia melirik Amara yang baru datang, membawa nampan berisi 5 gelas es sirup berwarna merah menyala. Taruh di situ, Mara. Terus kamu minggir sana, nyapu atau apa kek. Jangan nguping pembicaraan laki-laki. Amara meletakkan gelas-gelas itu pelan-pelan. Ia bisa melihat butiran keringat ketamakan di dahi Fandi. Tangan suaminya itu gemetar. Bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang berlebihan. Ini dokumennya. Fandi mengambil amplop coklat tebal yang tadi diberikan Amara. Amplop itu tergeletak di meja, tepat di depan hidung Roni. Amara mundur perlahan ke sudut ruangan. Ia mengambil sapu lidi, berpura-pura membersihkan debu di pojok lemari hias, tapi matanya tajam mengawasi setiap gerakan. Detik-detik kehancuran Fandi dimulai sekarang. Suasana di ruang tamu terasa padat oleh ketegangan yang berbeda arah. Fandi, Elisa, dan Bu Yati tegang karena antisipasi uang ratusan juta. Roni tegang karena ingin segera mendapatkan mobil murah untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Sedangkan Amara, ia tegang menahan tawa yang akan segera meledak. Oke, gue cek ya, kata Roni. Ia mematikan rokoknya di asbak, lalu mengulurkan tangan mengambil amplop coklat itu. Wih, tebel nih. Lengkap sama buku servis kayaknya. Lengkap banget, Ron. Istri gue yang nyimpen. Dia kalau soal nyimpen barang emang rapi, walaupun otaknya agak lambat. Fandi kembali menghina Amara sebagai bumbu percakapan. Elisa tertawa kecil sambil menyeruput es sirupnya. Roni membuka tali pengikat amplop itu dengan gerakan lambat yang dramatis. Shred. Suara kertas bergesekan terdengar nyaring di ruangan yang hening itu. Fandi membusungkan dadanya, siap menerima pujian atas kelengkapan dokumennya. Roni merogoh ke dalam amplop, lalu menarik keluar isinya sekaligus. Kening Roni berkerut. Yang keluar bukanlah buku BPKB berwarna biru tua yang khas itu. Bukan pula STNK atau faktur kendaraan. Lembar pertama yang Roni pegang adalah selembar kertas HVS putih dengan tulisan spidol merah yang mencolok. Roni menyipitkan mata membacanya. Daftar menu, untuk pembantu baru, kamu. Roni mengeja tulisan itu dengan nada bingung. Ia menatap Fandi. Maksudnya apa nih? Fen? Kode rahasia? Wajah Fandi berubah dari bangga menjadi bingung dalam sekejap. Hah? Apaan sih? Salah ambil kali. Coba lihat bawahnya. Roni membalik kertas itu dan menjatuhkannya ke meja. Ia mengambil lembaran berikutnya. Resep. Sambal terasi khas Cirebon. Roni membacanya lagi. Ia mulai merasa dipermainkan. Fen, lo mau jual mobil apa mau buka warteg? Apa sih? Fandi panik. Ia menyambar tumpukan kertas itu dari tangan Roni. Tangannya gemetar hebat saat membalik lembaran-lembaran berikutnya. Fotokopi KTP buram.
Brosur diskon Hypermart edisi bulan lalu. Tagihan listrik yang sudah lunas. Bungkus bumbu penyedap rasa yang sudah kosong. Potongan koran bekas. Tidak ada BPKB. Tidak ada STNK. Tidak ada satupun dokumen berharga di sana. Hening. Keheningan yang memekakkan telinga. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tik, to, ti, to. Wajah Fandi memucat, lalu perlahan berubah menjadi merah padam. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia merasa dipermalukan di depan Roni, di depan Elisa, dan di depan ibunya sendiri. Ini sampah semua, teriak Fandi, suaranya pecah saking marahnya. Ia melempar kertas-kertas itu ke udara hingga berhamburan di lantai ruang tamu, menciptakan hujan sampah di atas karpet mahal. Elisa melongo, gelas es sirup di tangannya nyaris jatuh. Fen, kok isinya sampah? Kamu bilang tadi udah dicek? Aku tadi cuma pegang luarnya. Tebal, jadi aku pikir isinya benar. Fandi membela diri dengan panik. Ia menoleh garang ke arah sudut ruangan, tempat Amara berdiri memegang sapu. Amara! Teriakan itu begitu keras, hingga kaca jendela bergetar. Amara, dengan akting kelas Oscar, membelalakan matanya lebar-lebar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berpura-pura kaget setengah mati. Ya Allah, Mas, kenapa dibuang-buang kertasnya? Itu resep masakan yang mau Amara coba buat nanti malam. Roni berdiri, wajahnya masam. Fen, lo ngerjain gue ya? Gue udah jauh-jauh datang, bawa duit cash, ternyata lo cuma mau ngelawak? Gue sibuk, bos. Nggak ada waktu buat main-main ginian. Tunggu, Ron. Sumpah, tunggu dulu. Ini ada kesalahan teknis. Fandi menahan lengan Roni, lalu berbalik menatap Amara dengan tatapan membunuh. Ia melangkah lebar mendekati istrinya. Kamu. Desis Fandi, jarinya menunjuk tepat di depan hidung Amara. Mana BPKB aslinya? Jangan pura-pura bego kamu. Amara memundurkan langkahnya hingga punggungnya menabrak lemari hias. Ia memeluk gagang sapu erat-erat, seolah itu tameng pelindungnya. Mas Fandi kenapa marah-marah? Suara Amara dibuat bergetar, seolah mau menangis. Tadi kan Mas bilang, ambil dokumen di laci atas. Ya Amara ambil yang di laci atas. Isinya memang itu, Mas. Resep masakan sama catatan belanja. Bohong. Fandi membentak, tangannya melayang ke udara seolah hendak memukul, membuat Amara memejamkan mata, refleks yang dibuat-buat. Namun Fandi menahannya, sadar ada tamu. Aku nyimpen BPKB itu di brankas. Kamu pasti tahu kodenya kan? Kamu pasti tukar isinya kan? Bu Yati ikutan berdiri, wajah tuanya merah pada menahan amarah. Ia berjalan tertatih tapi cepat mendekati Amara. Dasar perempuan licik. Kamu sengaja ya mau malu-maluin suami kamu? Heh, dengar ya. Rumah ini, mobil ini, itu hak suami kamu. Kamu cuma numpang. Cepat kasih tahu di mana BPKB-nya atau saya jambak mulutmu. Demi Allah, Bu, Amara nggak tahu. Isak Amara, tanpa air mata. Amara nggak pernah dikasih tahu kode brankas sama Mas Fandi. Mas Fandi bilang itu rahasia laki-laki. Amara cuma ambil apa yang disuruh. Elisa, yang melihat peluang uangnya melayang, ikut memanaskan suasana. Fen, dia pasti bohong tuh. Lihat mukanya, sok polos banget. Pasti dia umpetin di suatu tempat. Geledah aja kamarnya. Atau seret dia ke gudang biar ngaku. Bener, seru Fandi. Ron, tunggu bentar. Gue bakal bikin mulut perempuan ini bicara. Roni mendengus kasar. Gue kasih waktu 5 menit. Kalau barangnya nggak ada, gue balik. Dan jangan harap gue mau bisnis sama lo lagi. Fen, lo nggak profesional. Urus bini aja nggak becus, mau urus bisnis. Kata-kata Roni itu menampar ego Fandi lebih keras daripada tamparan fisik. Maskulinitasnya tercoreng. Ia merasa kerdil. Dan cara termudah bagi pria kerdil untuk merasa besar adalah dengan menginjak wanita. Fandi mencengkeram lengan atas Amara dengan kasar, kukunya menancap ke daging. Sakit, Mas, jerit Amara.
Kali ini sakitnya nyata. Sakit? Hati gue lebih sakit lo tipu. Fandi menyeret Amara ke tengah ruangan, di antara serakan kertas resep masakan. Sekarang ngaku. Di mana BPKB Pajero itu? Di mana sertifikat rumah? Aku tahu kamu pasti ambil semuanya. Ngaku atau aku laporin polisi kalau kamu mencuri aset suami. Amara meringis menahan nyeri di lengannya, tapi di dalam hatinya, ia tersenyum dingin. Lapor polisi? Silakan, Mas. Polisi akan tertawa melihat siapa pemilik sah barang-barang itu. Mas lepaskan sakit. Rintih Amara. Jawab dulu. Bentak Bu Yati, kini ikut mencubit pinggang Amara dengan sadis. Anak nggak tahu diri. Sudah dipungut, dikasih makan, malah ngelunjak. Kamu pikir kamu siapa hah? Kamu itu cuma benalu di hidup anak saya. Situasi memanas tak terkendali. Fandi sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap melayangkan tamparan keras ke pipi Amara. Roni hanya menonton sambil menyalakan rokok lagi, tidak peduli. Elisa tersenyum puas melihat Amara disiksa. Saat tangan Fandi meluncur turun, ting tong. Suara bel pintu berbunyi lagi. Kali ini bunyinya sopan, beri ramah, namun tegas. Tangan Fandi berhenti 5 senti dari pipi Amara. Napasnya memburu. Ia menoleh kaget ke arah pintu depan yang sedikit terbuka. Siapa lagi sih? Gerutu Fandi frustrasi. Ganggu orang lagi emosi aja. Biar ibu yang lihat, kata Bu Yati, masih dengan napas ngos-ngosan habis marah-marah. Ia berjalan menghentak-hentak menuju pintu. Siapa sih? Nggak tahu orang lagi sibuk. Bu Yati membuka pintu lebar-lebar. Dan seketika, mulutnya ternganga. Omelan yang sudah siap di ujung lidah tertelan kembali ke tenggorokan. Di ambang pintu, berdiri 3 orang pria. Yang paling depan adalah seorang pria parubaya, berumur sekitar 50-an akhir, namun tegap dan berwibawa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang potongannya rapi dan mahal, dasi sutra biru dongker, dan sepatu pantofel yang mengilap lebih terang daripada masa depan Fandi. Di tangannya tergenggam sebuah tas kerja kulit dan sebuah tongkat jalan dengan ukiran kepala Garuda, memberikan kesan aristokrat. Di belakangnya, berdiri 2 orang pria muda berbadan kekar, mengenakan kemeja safari hitam ketat yang menonjolkan otot bisep mereka. Wajah mereka datar, mata mereka tajam menyapu seisi ruangan seperti radar keamanan. Pak Lukman. Pengacara senior yang reputasinya di ibu kota sudah tidak diragukan lagi. Siapa ya? Tanya Bu Yati terbata-bata, nyalinya menciut melihat aura orang-orang ini. Pak Lukman tersenyum tipis, senyum sopan namun dingin. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Saya mencari Ibu Amara Putri. Apakah beliau ada? Suara Pak Lukman tenang, tapi volumenya cukup untuk terdengar sampai ke ruang tengah. Fandi yang masih mencengkeram lengan Amara langsung membeku. Ia melepaskan pegangannya seolah tersengat listrik. Ia mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya sekilas di pemakaman ayah Amara 3 tahun lalu, tapi saat itu ia tidak terlalu memperhatikan karena sibuk menghitung warisan. Itu, Pak Lukman, gumam Fandi. Amara, yang baru saja dilepaskan, langsung merapikan dasternya. Ia tidak lari, tidak bersembunyi. Ia berdiri tegak di tempatnya. Silakan masuk, Pak. Teriak Fandi dari dalam, mencoba terdengar ramah, namun suaranya pecah karena gugup. Ia berbisik cepat pada Elisa dan Roni, sembunyiin rokok lo, Ron. Ini pengacara gila, mahal banget bayarannya. Gue nggak tahu kenapa dia kesini. Pak Lukman melangkah masuk melewati Bu Yati yang masih terpaku. Kedua pengawal di belakangnya mengikuti, langkah mereka tegap dan serempak, membuat lantai rumah terasa bergetar. Saat Pak Lukman memasuki ruang tamu, kontras yang terjadi sangat mencolok. Di satu sisi ada Roni si maklar mobil dengan kancing terbuka dan asap rokok, Elisa si pelakor dengan baju kurang bahan, dan Fandi yang berkeringat jagung. Di sisi lain, ada Pak Lukman yang elegan dan dua, tembok, manusia. Roni, yang punya insting jalanan, langsung merasa tidak enak. Ia mematikan rokoknya buru-buru. Waduh, ada orang gede nih. Bisiknya pada Fandi. Selamat siang, Saudara Fandi, sapa Pak Lukman. Ia tidak menjabat tangan Fandi. Ia hanya mengangguk singkat.
Matanya kemudian tertuju pada sampah kertas yang berserakan di lantai. Alisnya terangkat sebelah. Sepertinya saya datang di saat yang berantakan. Iya Pak. Maaf, ini biasa, masalah rumah tangga sedikit. Biasalah, istri saya agak ceroboh. Fandi mencoba tertawa, tapi terdengar sumbang. Ada perlu apa ya Pak Lukman datang ke gubuk kami? Apa ada wasiat bapak mertua yang ketinggalan? Harapan Fandi melambung lagi. Jangan-jangan ada warisan tambahan? Pikirnya bodoh. Pak Lukman tidak menjawab Fandi. Ia menoleh ke arah Amara. Tatapannya melembut. Selamat siang, Nak Amara. Maaf paman datang terlambat 5 menit, macet di tol dalam kota, ucap Pak Lukman dengan nada kebapakan yang sangat hormat. Semua orang di ruangan itu terdiam. Paman? Sejak kapan pengacara elit ini memanggil Amara dengan sebutan akrab seperti itu? Amara menarik napas panjang. Inilah saatnya. Ia berjalan melewati Fandi, melewati Elisa, melewati serakan kertas di lantai. Ia tidak menunduk lagi. Langkahnya mantap. Tidak apa-apa, Pak Lukman. Bapak datang tepat waktu, jawab Amara. Suaranya berbeda. Tidak ada lagi getar ketakutan, tidak ada lagi nada merengek. Suaranya jernih, tegas, dan berwibawa. Amara mengulurkan tangan. Pak Lukman menyambutnya dan mencium punggung tangan Amara sekilas, tanda hormat seorang abdi hukum kepada klien utamanya. Fandi, Buyati, dan Elisa melongo. Rahang mereka seakan jatuh ke lantai. Suasana berubah mencekam bagi kubu Fandi. Silakan duduk, Pak Lukman, kata Amara sambil menunjuk sofa tunggal yang paling bersih, satu-satunya kursi yang tidak diduduki oleh komplotan Fandi. Pak Lukman duduk dengan tenang, meletakkan tas kerjanya di pangkuan. Kedua pengawalnya berdiri di sisi kiri dan kanan sofa, melipat tangan di dada, menatap tajam ke arah Roni yang mulai gelisah ingin kabur. Amara, apa-apaan ini? Desis Fandi, mencoba mengambil kendali lagi meskipun suaranya gemetar. Kenapa kamu panggil pengacara ke sini? Kita nggak punya uang buat bayar dia. Amara menoleh pelan ke arah Fandi. Ia menatap suaminya itu tepat di manik mata. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan mereka, Fandi melihat sesuatu yang asing di mata istrinya. Kekosongan. Tidak ada cinta. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa hormat. Hanya tatapan dingin seperti melihat orang asing yang mengganggu. Amara tidak menjawab Fandi. Ia malah menoleh ke Pak Lukman. Pak, apakah berkas yang saya minta sudah siap? Sudah, Nak Amara. Lengkap, jawab Pak Lukman. Ia membuka tas kulitnya. Suara klik kunci tas itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi. Pak Lukman mengeluarkan sebuah map merah tebal. Tunggu dulu, seru Elisa, yang merasa posisinya terancam tapi terlalu bodoh untuk diam. Ini ada apa sih? Mbak Amara mau nuntut cerai? Kalau mau cerai ya cerai aja, gak usah bawa-bawa pengacara segala. Lagian Fandi juga udah gak betah sama kamu. Pak Lukman menoleh ke Elisa. Tatapannya tajam setajam silet. Anda siapa ya? Apakah Anda tercantum dalam kartu keluarga di rumah ini? Elisa gagap. Saya teman kerja Fandi. Oh, teman kerja, Pak Lukman tersenyum sinis. Teman kerja yang menginap 3 hari berturut-turut? Teman kerja yang merencanakan penjualan aset orang lain? Menarik sekali definisi kerja zaman sekarang. Wajah Elisa pucat pasi. Dari mana dia tahu? Bapak jangan nuduh sembarangan ya. Buyati maju membela, menuding Pak Lukman dengan telunjuk keriputnya. Ini urusan keluarga kami. Bapak orang luar jangan ikut campur. Amara, suruh dia pergi. Atau ibu kutu kamu jadi anak durhaka. Amara tertawa. Tawa itu pelan, tapi sangat mengerikan. Bukan tawa histeris, tapi tawa kering tanpa emosi. Amara berjalan mendekati meja di mana gelas-gelas es sirup tadi ia letakkan. Ia mengambil 1 gelas miliknya sendiri. Lalu dengan santai, ia duduk di lengan sofa tempat Pak Lukman duduk. Posisi yang menunjukkan bahwa ia adalah bosnya. Ibu mau mengutuk saya? Tanya Amara sambil memutar-mutar gelas es di tangannya. Silakan, Bu. Tapi sebelum ibu mengutuk, ada baiknya ibu tahu satu hal. Amara menyesap sirupnya sedikit, lalu menatap mereka bertiga bergantian.
Fandi, Bu Yati, Elisa. Wajah-wajah yang pagi tadi menertawakannya. Wajah-wajah yang merencanakan kehancurannya. Rumah ini. Amara menunjuk langit-langit. Atas nama saya. Mobil Pajero yang mau kalian jual itu. Amara menunjuk ke arah garasi. Atas nama saya. Dan rekening tabungan yang kalian kuras untuk foya-foya selama ini, sumber dananya dari warisan ayah saya. Fandi terbelalak. Tea, tapi kan kita suami istri. Harta kamu harta aku juga. Salah, potong Pak Lukman tegas. Ia membuka map merah itu dan mengeluarkan selembar kertas segel. Ini adalah salinan perjanjian pranikah yang saudara Fandi tanda tangani 3 tahun lalu. Pasal 4 ayat 1. Segala harta bawaan, termasuk warisan, hibah, dan aset yang diperoleh dari hasil pengembangan harta bawaan, adalah mutlak milik pihak pertama, Amara Putri, dan tidak dapat digugat sebagai harta gonogini. Fandi merasa lututnya lemas. Ia ingat menandatangani kertas itu karena terburu-buru ingin menikahi Amara, dan ia pikir kertas itu hanya formalitas yang bisa hilang. Dan satu lagi, tambah Pak Lukman, mengeluarkan lembar kedua. Ini adalah bukti pemblokiran aset. Mulai jam 10 pagi tadi, mobil Pajero itu sudah masuk daftar blokir di Samsat, karena laporan percobaan penggelapan. Jadi, Pak Lukman menoleh ke Roni. Pak Roni, kalau Bapak membeli mobil itu sekarang, Bapak bisa kena pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian. Ancaman hukuman 4 tahun penjara. Roni langsung melompat dari sofa seolah diduduki paku. Wajahnya panik luar biasa. Waduh, sorry bos, gue nggak ikutan. Roni menyambar tasnya. Gue cabut. Fen, lo gila ya mau jebak gue? Awas lo. Tanpa pamit, Roni lari terbirit-birit keluar rumah, menabrak pintu pagar, menyalakan mobil bututnya, dan tancap gas meninggalkan debu. Tinggallah mereka berempat. Fandi, Bu Yati, dan Elisa kini berdiri seperti pesakitan di hadapan hakim. Amara meletakkan gelasnya dengan bunyi klang yang keras di meja. Ia berdiri, melepas celemek kumal yang masih terikat di pinggangnya, lalu melemparnya tepat ke wajah Fandi. Kain kotor bekas debu itu menutupi muka suaminya sesaat. Bukannya tadi pagi kamu bilang mau ada pembantu di rumah ini, Mas? Tanya Amara dengan suara dingin yang menusuk. Fandi menarik celemek itu dari wajahnya, matanya merah menahan tangis dan marah. Mulai detik ini, lanjut Amara, matanya berkilat penuh kemenangan. Itu tugasmu. Kamu, ibumu, dan selingkuhanmu yang tidak tahu malu ini. Selamat menikmati neraka yang kalian buat sendiri. Kain celemek kumal itu jatuh perlahan dari wajah Fandi ke lantai, mendarat dengan bunyi buk yang lirih namun terasa seperti dentuman palu godam di keheningan ruangan. Wajah Fandi merah padam, perpaduan antara malu yang menghancurkan harga diri dan amarah yang meledak-ledak. Di matanya, Amara bukan lagi istri yang bisa ia injak-injak, melainkan monster yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Kurang ajar. Fandi meraung. Suaranya pecah, serak oleh emosi yang tak terkendali. Berani-beraninya kamu melempar kain kotor ke wajah suamimu. Di mana sopan santunmu? Hah? Istri macam apa kamu? Fandi maju selangkah, tangannya mengepal keras, siap melayangkan pukulan untuk mengembalikan dominasinya. Baginya, kekerasan adalah satu-satunya cara untuk membungkam pemberontakan. Namun, belum sempat ia mengayunkan tangan, dua sosok berbadan tegap yang sejak tadi berdiri diam di belakang Pak Lukman bergerak secepat kilat. Salah satu pengawal menahan pergelangan tangan Fandi di udara dengan cengkeraman besi. Fandi meringis kesakitan, tulangnya terasa mau remuk. Lepaskan. Ini rumah saya. Saya berhak mendidik istri saya. Teriak Fandi sambil meronta-ronta sia-sia. Koreksi, Saudara Fandi. Sela Pak Lukman dengan nada datar, sambil membalik halaman dokumen di pangkuannya dengan santai. Ini bukan rumah Anda. Dan tindakan Anda barusan sudah masuk kategori percobaan penganiayaan di depan saksi mata. Kami bisa tambahkan pasal KDRT sekarang juga jika Anda mau. Pengawal itu menghempaskan tangan Fandi ke bawah dengan kasar hingga Fandi terhuyung mundur dan jatuh terduduk di sofa, di sebelah Elisa yang kini gemetar ketakutan. Amara masih berdiri di tempatnya, menatap Fandi yang terengah-engah seperti anjing yang kehilangan taring. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajah Amara.
Masih mau bicara soal sopan santun, Mas? Tanya Amara pelan. Ia berjalan memutari meja kaca, mendekati Fandi yang sedang memijat pergelangan tangannya. Tadi pagi, saat kamu dan ibumu tertawa membahas rencana menjual mobilku dan menjadikanku pembantu, di mana sopan santun kalian? Di mana hati nurani kalian? Itu cuma bercanda. Sergah Bu Yati panik. Wajah tuanya pucat, keringat dingin membasahi daster batiknya. Kami cuma bercanda, Amara. Kamu ini kok baperan sekali jadi orang? Masa sama suami dan mertua sendiri hitung-hitungan? Amara tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat miris. Bercanda? Menjual aset senilai 500 miliar kalian sebut bercanda? Mengganti BPKB dengan resep masakan? Itu baru bercanda, Bu. Tapi rencana kalian? Itu kriminal. Amara, dengar dulu. Fandi mencoba merendahkan suaranya, mengubah strategi dari kekerasan menjadi manipulasi, taktik andalannya selama ini. Ia menatap Amara dengan mata yang dibuat sayu. Aku tahu kamu marah. Tapi kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suruh pengacara ini pulang dulu. Kita ini suami istri, sayang. Masalah rumah tangga jangan diumbar ke orang luar. Malu. Malu? Amara menaikkan alisnya sebelah. Kamu tidak malu selingkuh di rumah istrimu sendiri? Kamu tidak malu membawa pelakor ini menginap dan makan dari uang istrimu? Amara menunjuk Elisa yang sedang berusaha menyembunyikan wajahnya di balik rambut pirangnya. Dia rekan kerjaku, Amara. Kamu salah paham. Fandi masih berusaha menyangkal, meski buktinya sudah telanjang di depan mata. Rekan kerja yang merencanakan beli rumah baru pakai uang penjualan mobilku, potong Amara cepat. Aku dengar semuanya, Mas. Setiap kata. SIP. Hari ini kita jual mobil istrimu yang bodoh ini. Ingat kalimat itu? Itu kalimatmu, Elisa. Elisa tersentak saat namanya disebut. Ia menatap Amara dengan mata membelalak. Mulutnya terbuka hendak membela diri, tapi tidak ada suara yang keluar. Sekarang jawab pertanyaanku. Amara mencondongkan tubuhnya ke arah Fandi, menatapnya tajam. Siapa tuan rumah di sini, dan siapa yang sebenarnya cuma menumpang? Fandi terdiam. Rahangnya mengeras. Ia tidak mau menjawab, karena jawaban itu akan menghancurkan ego laki-lakinya sampai ke dasar. Jawab, bentak Amara tiba-tiba, membuat Fandi, Elisa, dan Bu Yati terlonjak kaget. Ka kamu, gumam Fandi lirih, nyaris tak terdengar. Apa? Aku tidak dengar, desak Amara. Kamu puas? Teriak Fandi frustrasi. Iya, ini rumahmu. Puas kamu mempermalukan suamimu sendiri? Amara menegakkan tubuhnya kembali, tersenyum puas. Bagus. Akhirnya kamu sadar posisi. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah membentak atau memerintah di rumah ini. Karena di sini, akulah aturannya. Pak Lukman berdeham pelan, menarik perhatian semua orang kembali ke arah meja di mana tumpukan dokumen hukum tergelar rapi. Ia membenarkan letak kacamatanya, siap memberikan pukulan kedua, pukulan finansial. Baik, karena status kepemilikan rumah sudah jelas, mari kita beralih ke masalah keuangan yang lebih krusial, kata Pak Lukman. Saudara Fandi, selama 3 tahun pernikahan, Anda selalu mengklaim bahwa Anda yang menafkahi rumah tangga ini sepenuhnya. Benar begitu? Fandi membusungkan dada sedikit, mencoba mengais sisa-sisa harga dirinya. Tentu saja. Saya kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Gaji saya semuanya masuk rekening bersama. Amara cuma di rumah, ongkang-ongkang kaki. Betul, sambar Bu Yati berapi-api. Anak saya itu manajer. Gajinya besar. Wajar dong kalau dia mau menikmati hasil keringatnya sendiri. Amara itu yang benalu, makan dari gaji suami tapi masih pelit. Amara hanya menggelengkan kepala pelan, menatap mertuanya dengan rasa kasihan. Ibu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura buta. Diam kamu, bentak Bu Yati. Pak Lukman mengangkat tangan, meminta ketenangan. Ia mengambil selembar kertas koran. Bukan, itu adalah printout rekening koran setebal bantal. Ini adalah rekapitulasi mutasi rekening bersama kalian selama 36 bulan terakhir, jelas Pak Lukman. Ia menyodorkan kertas itu ke hadapan Fandi.
Silakan dilihat. Kolom hijau adalah uang masuk, kredit. Kolom merah adalah uang keluar, debit. Fandi menyambar kertas itu dengan kasar. Matanya menyisir angka-angka di sana dengan cepat. Coba perhatikan sumber dana masuk. Pandu Pak Lukman. Setiap tanggal 1, ada transfer masuk sebesar Rp5.500.000. Itu dari payroll gaji Anda, Saudara Fandi. Benar? Fandi diam. Angka itu memang gaji pokoknya. Lalu, perhatikan transfer masuk setiap tanggal 5. Lanjut Pak Lukman. Ada transfer masuk rata-rata sebesar Rp25 juta sampai Rp40 juta setiap bulannya. Keterangannya, dividen saham PT Wijaya Kusuma dan bagi hasil kontrakan ayah. Fandi melongo. Ia melihat angka-angka itu berbaris rapi setiap bulan. Jumlahnya jauh lebih besar daripada gajinya. PT Wijaya Kusuma adalah perusahaan peninggalan ayah Amara. Amara adalah pemegang saham mayoritas. Jelas Pak Lukman tenang. Jadi, kalau ditotal selama 3 tahun kontribusi Amara ke rekening ini adalah sekitar 90%, sedangkan Anda hanya 10%. Tapi. Fandi gagap. Otaknya berputar keras mencari alasan. Selama ini ia tidak pernah mengecek detail mutasi. Ia hanya melihat saldo akhir yang selalu gemuk dan merasa itu karena kehebatannya mengatur keuangan. Ia lupa bahwa gaya hidupnya yang mewah, cicilan iPhone, modifikasi motor, jatah bulanan Bu Yati yang besar, traktiran teman-teman, tidak mungkin tertutup oleh gaji 5 jutanya. Sekarang mari kita lihat pengeluaran. Pak Lukman membalik halaman. Cicilan kartu kredit Fandi, 3 juta per bulan. Transfer ke Ibu Yati, 5 juta per bulan. Belanja online atas nama Elisa, 2 juta per bulan. Hiburan dan lifestyle, 4 juta per bulan. Bu Yati terbelalak. Tunggu, jadi uang bulanan yang Fandi kasih ke ibu selama ini? Itu uang Amara, Bu, potong Pak Lukman tegas. Gaji Fandi yang 5 juta itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan air rumah sebesar ini, apalagi memberi ibu 5 juta. Secara matematika sederhana, Fandi minus setiap bulan. Yang menambal minus itu adalah uang Amara. Keheningan yang mencekam turun di ruangan itu. Fakta itu menghantam Bu Yati lebih keras daripada tamparan fisik. Selama ini ia membanggakan Fandi sebagai anak sukses yang menghidupi istri tak berguna. Ternyata, ia dan anaknya lah yang benalu. Ia memakan uang menantunya sendiri untuk menghina menantunya. Nggak mungkin. Desis Fandi, tangannya gemetar memegang kertas itu. Ini pasti rekayasa. Amara nggak mungkin punya uang sebanyak ini. Dia cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mewarisi kerajaan bisnis. Mas, sahut Amara dingin. Aku diam saja selama ini karena aku ingin menghargai kamu sebagai suami. Aku biarkan kamu merasa hebat, merasa jadi kepala keluarga. Aku topang egomu dengan uangku. Tapi balasannya apa? Kamu malah mau menjual satu-satunya kenangan ayahku. Amara mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, dan menunjukkan layarnya ke wajah Fandi. Lihat ini, Mas. Di layar itu terpampang saldo rekening pribadi Amara yang baru saja ia transfer. Angkanya berderet panjang, cukup untuk membeli harga diri Fandi 10 kali lipat. Tadi pagi, aku tarik semua uangku dari rekening bersama. Sekarang, silakan cek saldo rekening, kebanggaan, kamu. Fandi buru-buru merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya dengan tangan berkeringat. Ia membuka aplikasi bank. Jaringan terasa lambat, atau mungkin waktu yang melambat bagi Fandi. Login berhasil. Saldo efektif, Rp215.500. Rp215.500. Hanya itu yang tersisa. Fandi menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Dunianya runtuh. Rencana renovasi rumah, rencana liburan dengan Elisa, rencana beli mobil baru, semuanya musnah dalam sekejap mata. Uangku. Gumam Fandi. Bukan uangmu, koreksi Amara tajam. Itu sisa gajimu yang belum kamu habiskan. Nikmatilah. Suasana duka cita Fandi atas hilangnya saldo rekening ternyata menjadi sinyal bahaya bagi Elisa. Wanita berambut pirang dengan riasan tebal yang mulai luntur,
karena keringat itu kini menyadari posisinya. Elisa bukan wanita bodoh, dia hanya oportunis. Dia menempel pada Fandi karena Fandi mencitrakan diri sebagai bos muda kaya raya yang tidak bahagia dengan istrinya. Fandi menjanjikan kemewahan, rumah, dan mobil. Tapi sekarang, di depannya duduk seorang pria yang ternyata hanya kroco bergaji UMR yang hidup dari ketiak istrinya. Pria yang saldo rekeningnya bahkan tidak cukup untuk membeli satu set skincare Elisa. Elisa perlahan bangkit dari sofa. Gerakannya pelan, mencoba tidak menarik perhatian. "Mau kemana kamu?" tanya Amara. Suaranya tidak keras, tapi menghentikan langkah Elisa seketika. Elisa menoleh, memasang senyum kaku. Mbak Amara. "Anu, saya baru ingat ada urusan mendadak di kantor. Bos nelpon. Saya harus balik sekarang. Maaf ya, saya nggak mau ikut campur urusan keluarga kalian." Elisa menyambar tas tangannya, siap melarikan diri dari kapal yang karam ini. Ia tidak peduli pada Fandi lagi. Baginya, Fandi sekarang adalah sampah. "Duduk," perintah Amara. "Tapi Mbak, saya bilang duduk." Amara membentak keras. Salah satu pengawal Pak Lukman melangkah maju menghalangi jalan keluar Elisa. Elisa terpaksa mundur dan duduk kembali di ujung sofa, jauh-jauh dari Fandi. "Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, menghina saya, merencanakan kejahatan, makan tidur gratis, lalu pergi begitu saja saat tahu uangnya tidak ada?" tanya Amara sinis. "Saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Sumpah." Elisa mulai menangis buaya. "Saya cuma diajak Fandi. Dia bilang dia duda kaya. Dia bilang Mbak itu jahat sama dia. Saya ditipu juga, Mbak. Saya ini korban." Fandi menoleh kaget menatap kekasih gelapnya. "Elisa, kok kamu ngomong gitu? Tadi pagi kamu yang semangatin aku buat jual mobil. Kamu yang bilang Amara bodoh." "Diam lo," semprot Elisa kasar. Topeng manisnya lepas total. "Kalau tahu lo kere begini, gue juga ogah sama lo. Ngaku-ngaku manajer, taunya cuma parasit. Najis gue." "Elisa." Fandi syok berat. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang ia puja-puja, yang membuatnya tega mengkhianati istri setianya, ternyata berbalik menggigitnya di detik pertama ia jatuh miskin. Amara bertepuk tangan pelan. "Prok, prok, prok. Wah, indah sekali drama percintaan kalian. Romeo dan Juliet versi subsidi," sindir Amara. Amara kemudian mengambil sebuah map tipis dari meja. Ia melemparkannya ke pangkuan Elisa. "Apa ini?" tanya Elisa dengan tangan gemetar. "Itu bukti screenshot percakapan WhatsApp kamu dengan Fandi selama sebulan terakhir," jawab Amara. "Aku sudah sadap Fandi sejak kamu mulai sering chat malam-malam." Elisa membuka map itu. Wajahnya semakin pucat. Isinya adalah percakapan vulgar dan jahat. "Elisa, kapan si istrimu yang dekil itu diusir? Aku udah nggak sabar jadi nyonya rumah." "Elisa, jual aja mobilnya diam-diam. Sayang, dia kan nggak ngerti hukum. Kita bawa kabur duitnya." Di situ terlihat jelas adanya niat jahat dan persekongkolan untuk melakukan penggelapan aset. Tambah Pak Lukman dengan nada profesional. "Saudari Elisa, Anda bukan hanya pelakor, tapi juga kokonspirator dalam tindak pidana. Ancaman hukumannya sama beratnya dengan pelaku utama." "Mbak Amara, tolong." Elisa merosot dari sofa, berlutut di lantai. Harga dirinya hilang demi kebebasan. "Jangan laporin saya ke polisi. Saya janji akan pergi jauh-jauh. Saya blokir nomor Fandi. Saya nggak akan ganggu Mbak lagi. Tolong, Mbak, saya masih punya cicilan motor." Amara menatap wanita yang berlutut di kakinya itu dengan tatapan jijik. "Bangun. Jangan kotori lantaiku dengan air mata palsumu." Elisa bangun dengan canggung, ingus meler kemana-mana. "Aku tidak akan melaporkanmu hari ini," kata Amara. "Tapi dengan satu syarat. Kamu harus menyaksikan kehancuran Fandi sampai selesai. Kamu harus lihat betapa menyedihkannya pria yang kamu rebut itu. Setelah itu, baru kamu boleh pergi membawa rasa malumu." Elisa mengangguk cepat, tidak berani membantah. Ia kembali duduk di pojok, diam 1000 bahasa, sementara Fandi menatapnya dengan pandangan nanar penuh luka.
Kini giliran Bu Yati. Wanita tua itu menyadari bahwa dua sekutunya sudah tumbang. Fandi sudah lumpuh secara mental dan finansial, Elisa sudah menyerah kalah. Kini, ia sendirian menghadapi menantu yang selama ini ia sia-siakan. Taktik Bu Yati selalu sama. Jika kekerasan tidak mempan, gunakan kartu orang tua. Tiba-tiba, Bu Yati memegangi dadanya. Wajahnya dibuat menyeringai kesakitan. Napasnya dibuat tersengal-sengal dramatis. Aduh dada ibu. Rintih Bu Yati sambil merosot di sandaran kursi. Sakit, jantung ibu kambuh. Fandi, tolong ibu. Amara, teganya kamu bikin mertua jantungan. Fandi yang sedang galau langsung panik melihat ibunya. Bu, ibu kenapa? Bertahan, Bu. Fandi menoleh ke Amara dengan mata nyalang. Lihat, puas kamu? Kalau ibu meninggal, kamu pembunuhnya. Pak Lukman hendak berdiri memanggil medis, tapi Amara mengangkat tangan, menahan Pak Lukman. Amara tidak bergerak dari posisinya. Ia menatap sandiwara itu dengan wajah datar. Mas, panggil Amara tenang. Ibumu baru saja cek kesehatan minggu lalu di Prodia. Hasilnya, kolesterol sedikit tinggi, tapi jantungnya sehat walafiat. Sehat sekali untuk ukuran orang yang suka makan gorengan dan marah-marah. Kamu jangan sok tahu. Ibu kesakitan beneran, bentak Fandi. Amara berjalan santai menuju sistem audio di dekat TV. Ia menekan tombol play pada sebuah perangkat perekam kecil yang terhubung ke speaker Bluetooth. Suara rekaman pagi tadi memenuhi ruangan. Jernih dan keras. Suara Bu Yati, rekaman, istrimu itu bodohnya sampai ke tulang sumsum. Lihat saja dia, cuma bisa nunduk, masak, nyuci, ngepel. Mana ngerti dia urusan surat-surat berharga? Kalau dia nolak tanda tangan, ibu yang bakal bikin hidupnya neraka sampai dia nggak betah. Suara tawa Bu Yati yang jahat terdengar menggema. Amara mematikan rekaman itu. Suara orang yang sakit jantung tidak sekuat dan selantang itu. Bu, kata Amara dingin. Dan orang yang berencana membuat hidup orang lain seperti neraka, tidak pantas minta dikasihani saat rencananya gagal. Bu Yati yang mendengar rekaman suaranya sendiri, langsung berhenti merintih. Rasa sakit di dadanya sembuh, seketika karena rasa malu yang jauh lebih besar. Ia perlahan menegakkan duduknya, menyadari bahwa akting sakitnya tidak laku. Amara. Bu Yati mengubah nada bicaranya menjadi memelas, mencoba menyentuh sisi emosional. Ibu hilaf, nak. Ibu kan orang tua, wajar kalau kadang salah omong. Kamu kan menantu yang baik, yang sholehah. Masa kamu tegas sama ibu? Kamu nggak takut kualat sama mertua? Kualat? Amara tertawa getir. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak mengingat 3 tahun penderitaannya. Bu, selama 3 tahun aku bangun jam 4 pagi. Aku masakin ibu bubur ayam kesukaan ibu. Aku cuci baju ibu pakai tanganku sendiri, karena ibu bilang mesin cuci bikin baju rusak. Aku pijat kaki ibu setiap malam. Dan setiap bulan, aku transfer 5 juta ke rekening ibu lewat Fandi. Amara menunjuk dada Bu Yati. Dan balasan ibu? Ibu hina fisikku di depan tetangga. Ibu hasut Fandi buat nikah lagi. Ibu panggil aku, mandul, padahal Fandi yang gak mau punya anak dulu. Di mana hati nurani ibu sebagai sesama perempuan? Bu Yati tertunduk dalam. Ia tidak bisa membantah satupun kalimat Amara, karena semuanya fakta. Tapi ibu sudah tua, Amara. Ibu gak punya siapa-siapa selain Fandi. Kalau Fandi gak punya uang, ibu makan apa? Bu Yati akhirnya jujur tentang ketakutan terbesarnya, kemiskinan. Itu bukan urusanku lagi, jawab Amara tegas. Ibu punya anak laki-laki kebanggaan kan? Si manajer sukses? Minta makan sama dia. Jangan minta sama, istri bodoh. Ini lagi. Bu Yati menangis. Kali ini tangisannya nyata. Tangisan penyesalan karena telah membuang tambang emas demi sebongkah batu kali. Jam dinding menunjukkan pukul 1 siang. Matahari sedang terik-teriknya, seakan mendukung panasnya persidangan di ruang tamu itu. Semua kartu sudah dibuka. Semua kebohongan sudah dikuliti. Kini saatnya vonis dijatuhkan. Amara kembali duduk di samping Pak Lukman.
Ia merasa lelah, tapi lega luar biasa. Beban 3 tahun itu telah terangkat. Jadi, kesimpulannya begini, kata Pak Lukman, mengambil alih panggung untuk menutup drama ini secara hukum. Klien saya, Ibu Amara, memiliki bukti kuat atas dugaan tindak pidana. Percobaan penggelapan aset, Pasal 372 KUHP. Persekongkolan jahat, Pasal 55 KUHP. Kekerasan psikis dalam rumah tangga, UU PKDRT. Bukti rekaman ada, saksi ada, bukti chat ada. Fandi mengangkat wajahnya. Wajahnya kusam, matanya merah. Kamu mau penjarakan suamimu sendiri, Ra? Tergantung, jawab Amara singkat. Tergantung apa? Tergantung seberapa cepat kamu angkat kaki dari rumah ini, kata Amara. Amara berdiri, menatap ketiga manusia di depannya satu persatu. Aku berikan kalian 2 pilihan. Pilihan yang sangat sederhana. Pilihan A, Amara mengangkat 1 jari. Saya dan Pak Lukman akan menelepon polisi sekarang juga. Bukti sudah lengkap, kalian bisa langsung ditahan sore ini juga. Fandi dan Elisa kena pasal penggelapan, Ibu Yati kena pasal turut serta. Kalian akan menikmati tidur di lantai penjara yang dingin malam ini. Fandi, Bu Yati, dan Elisa serempak menggelengkan kepala. Penjara adalah mimpi buruk bagi mereka yang biasa hidup nyaman. Pilihan B, Amara mengangkat 2 jari. Kalian keluar dari rumah ini sekarang juga. Detik ini juga, tanpa membawa apapun selain baju yang melekat di badan kalian. Apa? Seru Fandi. Tapi baju-bajuku, laptopku, jam tanganku, itu semua barang-barangku. Laptop itu dibeli pakai kartu kredit tambahanku bulan lalu, belum lunas. Jam tangan itu hadiah ulang tahun dariku tahun lalu. Semuanya dibeli pakai uangku, potong Amara cepat. Sesuai perjanjian pranikah, barang yang dibeli oleh istri dengan uang istri adalah milik istri. Tapi baju-baju kerjaku. Fandi memelas. Masa aku keluar cuma pakai kaos oblong? Ambil secukupnya. 1 tas koper kecil untuk bertiga. Sisanya tinggal, perintah Amara tak terbantahkan. Kalian punya waktu 10 menit. Lewat dari itu, pilihan A berlaku. Pak Lukman melihat jam tangannya. Waktu dimulai dari sekarang. Kepanikan melanda. Fandi langsung lari terbirit-birit ke kamar tidur. Bu Yati dengan kaki gemetar berusaha lari ke kamarnya. Elisa bingung, karena dia tidak punya barang di situ selain tas tangannya. Kamu, Elisa, panggil Amara. Kamu boleh pergi sekarang. Bawa tasmu. Dan ingat, kalau aku lihat mukamu lagi di sekitar sini, rekaman chat itu akan sampai ke HRD kantormu. Elisa mengangguk cepat, wajahnya pucat pasi. Tanpa menoleh ke arah kamar Fandi, tanpa pamit, ia lari keluar rumah secepat kilat. Ia meninggalkan Fandi begitu saja. Cinta sejati? Omong kosong. Sementara itu, suara gaduh terdengar dari kamar utama. Fandi melempar baju-baju ke dalam koper dengan asal-asalan. Ia ingin mengambil laptop, tapi teringat ancaman Amara dan tatapan tajam pengawal di pintu kamar. Ia mengurungkan niatnya. Ia hanya mengambil beberapa kemeja, celana dalam, dan sikat gigi. Bu Yati di kamar tamu, menangis sambil memasukkan daster-dasternya ke dalam kantong kresek hitam besar, karena dia tidak punya koper. Pemandangan yang menyedihkan. 10 menit berlalu. Fandi dan Bu Yati berdiri di ruang tamu. Fandi dengan 1 koper kecil, Bu Yati dengan kantong kresek sampah berisi baju. Mereka tampak seperti penggelandang yang baru diusir dari kolong jembatan. Kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, tagih Amara sambil menadahkan tangan. Fandi menyerahkan gantungan kunci itu dengan berat hati. Kunci yang selama ini ia pamerkan ke teman-temannya sebagai simbol kesuksesan, kini kembali ke pemilik aslinya. Dompet, kata Amara lagi. Dompet juga? Protes Fandi. Kartu kredit tambahan yang ada di dompetmu. Itu atas namaku. Kembalikan. Fandi mengeluarkan dompet kulitnya, menarik kartu kredit platinum itu, dan menyerahkannya. Amara mengambil gunting dari laci meja, lalu menggunting kartu itu menjadi 2 di depan mata Fandi. Krek. Sekarang, keluar, ucap Amara sambil menunjuk pintu yang terbuka lebar.
Cahaya matahari siang yang terik menyinari pintu keluar itu. Di luar sana, dunia nyata yang kejam sedang menunggu Fandi dan ibunya. Dunia tanpa AC, tanpa mobil Pajero, tanpa makanan enak gratis. Fandi menatap Amara untuk terakhir kalinya. Ada penyesalan di matanya, tapi lebih banyak rasa benci karena egonya terluka. Kamu akan menyesal, Amara. Kamu nggak akan bisa hidup tanpa laki-laki. Amara tersenyum, senyum yang tulus dan lepas. Salah, Mas. Justru selama ini, kamulah beban hidupku. Sekarang, aku baru akan mulai hidup yang sebenarnya. Jalan, bentak pengawal Pak Lukman. Fandi dan Bu Yati melangkah keluar dengan tertatih-tatih. Di luar pagar, beberapa tetangga yang mendengar keributan sudah mulai berkumpul dan berbisik-bisik. Fandi menundukkan kepalanya dalam-dalam, menahan malu yang tak tertahankan. Pagar besi hitam itu ditutup oleh pengawal. Blam. Suara besi beradu mengakhiri babak kehidupan Amara sebagai istri yang tertindas. Di dalam rumah yang kini hening, Amara menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang beraroma kemenangan. Ia menoleh ke Pak Lukman dan tersenyum. Terima kasih, Pak Lukman. Sama-sama, Nak. Ayahmu pasti bangga melihatmu hari ini. Bunyi pagar besi hitam yang beradu dengan pilarnya, blam, bergema seperti lonceng kematian bagi kehidupan nyaman Fandi dan Bu Yati. Suara kunci gembok yang diputar dari dalam oleh pengawal Pak Lukman menjadi penegas bahwa akses mereka ke surga duniawi itu telah tertutup selamanya. Di luar pagar, panas matahari jam 1 siang terasa membakar kulit. Aspal kompleks perumahan memantulkan uap panas yang membuat pandangan sedikit berbayang. Fandi berdiri mematung, satu tangannya mencengkeram gagang koper kecil berisi baju-baju sisa, sementara tangan lainnya terkepal di sisi tubuhnya. Keringat sebesar biji jagung mulai mengalir dari pelipisnya, bukan hanya karena panas, tapi karena dinginnya rasa malu. Bu Yati berdiri di sebelahnya, memeluk kantong kresek hitam besar, jenis kantong yang biasanya dipakai untuk membuang sampah dapur, yang kini berisi seluruh harta bendanya. Daster-daster batiknya, kerudung instannya, dan beberapa potong pakaian dalam yang sempat ia sambar. Penampilannya sungguh menyedihkan, jauh dari kesan ibu pejabat yang selalu ia tampilkan saat arisan kompleks. Ini mimpikan, Fen, bisik Bu Yati dengan suara parau. Ia menatap nanar ke arah rumah 2 lantai yang megah itu. Di balik jendela kaca ruang tamu, ia bisa melihat samar-samar bayangan Amara yang sedang duduk santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Masa kita diusir beneran? Kita mau tidur di mana nanti malam? Fandi tidak menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia menunduk, menatap sepatu pantofelnya yang mulai berdebu. Ada Bu Yati sama Mas Fandi? Suara cempreng itu membuat Fandi ingin menghilang di telan bumi. Itu suara Bu Tejo, tetangga sebelah rumah yang terkenal sebagai CCTV berjalan di kompleks itu. Bu Tejo sedang menyiram tanaman di balik pagarnya, tapi matanya menatap tajam penuh rasa ingin tahu ke arah koper dan kantong kresek sampah mereka. Kok bawa-bawa koper siang bolong begini? Mau liburan ya? Wah, enak banget. Kemana? Bali? Singapura? Tanya Bu Tejo dengan nada yang jelas-jelas menyindir. Bu Tejo pasti sudah mendengar keributan tadi. Fandi memaksakan senyum, tapi yang keluar hanyalah ringisan kaku. Iya, Bu. Mau nginep di tempat saudara sebentar. Ada acara keluarga. Oh, acara keluarga. Bu Tejo mengangguk-angguk, matanya melirik ke arah kantong sampah di pelukan Bu Yati. Tapi kok bajunya ditaruh di kresek sampah? Bu Yati, koper mahalnya mana? Bukannya kemarin baru pamer koper merek Rimowa pas arisan? Wajah Bu Yati merah padam. Ia merapatkan pelukannya pada kantong kresek itu, mencoba menutupi rasa malunya. Itu, kopernya lagi dipinjam saudara. Sudah ya Bu, kami buru-buru. Grabnya sudah nunggu di depan. Kebohongan lagi. Tidak ada taksi online yang menunggu. Fandi bahkan belum memesan karena kuota internetnya sekarat dan ia sayang menghabiskannya. Ayo, Bu. Jalan, ajak Fandi kasar, menarik lengan ibunya menjauh dari radar gosip Bu Tejo. Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar kompleks yang panas. Roda koper Fandi berbunyi krosak-krosak di atas paving block, suara yang mengiringi langkah gontai mereka.
Setiap mobil tetangga yang lewat membuat Fandi menundukkan wajah, takut dikenali. Baru 500 meter berjalan, Bu Yati sudah mengeluh. Aduh, Fen, kaki ibu sakit. Panas banget ini. Kita mau kemana sih? Pesan taksi dong. Masa jalan kaki kayak gembel begini? Fandi berhenti mendadak di bawah pohon angsana yang daunnya meranggas. Ia berbalik menatap ibunya dengan mata merah menyala. Ibu pikir Fandi punya uang buat pesan taksi? Bentak Fandi, melampiaskan amarahnya. Saldo Fandi cuma 200.000. Bu, 200.000. Itu cuma cukup buat makan kita 2 hari kalau irit. Taksi ke hotel itu mahal. Bu Yati terperanjat dibentak anaknya sendiri. Loh, kok kamu marah sama ibu? Ini kan salah istrimu yang durhaka itu. Harusnya kamu lawan dia tadi. Kamu laki-laki kok lembek banget. Lembek? Fandi tertawa histeris. Ibu yang bikin Fandi kayak gini. Ibu yang terus-terusan hasut Fandi buat morotin amarah. Ibu yang minta jatah 5 juta tiap bulan padahal gaji Fandi pas-pasan. Sekarang amarah ngamuk, kita yang hancur. Pertengkaran ibu dan anak itu terjadi di pinggir jalan, disaksikan oleh tukang bakso yang sedang mangkal. Tukang bakso itu menggeleng-gelengkan kepala, mungkin berpikir betapa cepatnya roda nasib berputar. Fandi merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar dengan putus asa. Ia butuh tempat bernaung. Ia butuh tumpangan. Jari Fandi gemetar saat mencari nama di kontak WhatsApp. Elisa sayang. Fandi menekan tombol panggil. Tut, tut. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ditolak. Fandi mengirim pesan chat. Elisa, kamu di mana? Aku sama ibu lagi di jalan nih. Kita butuh tempat istirahat sebentar. Aku ke kosan kamu ya. Centang 1. Abu-abu. Beberapa detik kemudian, foto profil Elisa yang cantik menghilang, berganti menjadi siluet abu-abu polos. Statusnya lenyap. Fandi terbelalak. Diblokir. Desisnya tak percaya. Wanita sialan. Dia blokir aku. Fandi membanting ponselnya ke rumputan kering saking frustrasinya, lalu memungutnya lagi karena sadar ia tak mampu beli baru. Elisa, wanita yang tadi pagi masih memanggilnya, Papa sayang, yang merencanakan masa depan bersamanya, membuangnya begitu saja di menit pertama ia jatuh miskin. Kenapa? Si Elisa nggak mau angkat? Tanya Bu Yati sinis. Ibu kan sudah bilang dari dulu, perempuan model begitu itu cuma mau uangnya doang. Kamu sih, lebih mentingin dia daripada amarah. Ibu juga dukung aku sama Elisa. Sergah Fandi. Ibu bilang Elisa lebih cantik, lebih gaya, lebih pantas dibawa kondangan daripada amarah yang kucel. Jangan cuci tangan dong, Bu. Ya karena ibu pikir kamu punya uang banyak. Balas Bu Yati tak mau kalah. Kalau tahu kamu kere begini, ibu juga bakal suruh kamu sujud di kaki amarah. Mereka saling menyalahkan di pinggir jalan raya yang bising. Asap knalpot bus kota menyembur ke wajah mereka, membuat batuk. Kontras sekali dengan udara sejuk AC mobil Pajero yang biasa mereka nikmati. Akhirnya, karena lelah dan kepanasan, Fandi menyetop sebuah angkot butut jurusan pinggiran kota. Naik, Bu, perintah Fandi. Naik angkot. Bu Yati melotot jijik. Panas, Fen. Bau keringat orang. Ibu nggak mau. Pesan GrabCar yang hemat kek. Nggak ada uang, Bu. Paham nggak sih? Fandi mendorong ibunya masuk ke dalam angkot yang penuh sesak itu. Koper Fandi ditaruh di pangkuan karena bagasi penuh, sementara Bu Yati harus duduk berhimpitan dengan seorang pedagang ikan yang amis. Sepanjang perjalanan selama 1 jam, Bu Yati terus mengomel dan menutup hidung dengan ujung kerudungnya. Fandi hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi, melihat mobil-mobil mewah, dan menyadari bahwa ia baru saja terlempar dari kasta itu. Mereka turun di sebuah daerah padat penduduk, di gang sempit yang becek sisa hujan semalam. Fandi ingat ada kenalannya yang punya kontrakan petak murah di sini. Kita tinggal di sini? Tanya Bu Yati histeris saat Fandi berhenti di depan sebuah pintu kayu triplek yang catnya sudah mengelupas. Ini yang paling murah, Bu. Cuma 700.000 sebulan. Aku bayar pakai sisa uang di ATM tadi, plus pinjam temen dikit. Jawab Fandi lelah.
Mereka masuk. Kamar itu hanya berukuran 3x3 meter. Tidak ada kasur, hanya karpet plastik. Kamar mandinya di dalam, tapi baunya pesing dan kerannya bocor. Kipas angin di langit-langit berputar pelan dengan suara kriek-kriek, nyaris tak menghasilkan angin. Bu Yati melempar kantong kreseknya ke sudut ruangan, dan mulai menangis meraung-raung. Ya Allah, dosa apa hamba sampai harus tinggal di kandang tikus begini? Amara jahat, menantu durhaka. Fandi duduk bersandar di dinding yang lembab. Ia menutup telinganya. Suara tangisan ibunya, suara bising motor dari gang, suara tetangga yang sedang karaoke dangdut, semuanya bercampur menjadi orkestra kehancuran di kepalanya. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Fandi bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Pengirim, Lukman Associates Law Firm Subjek. Pemberitahuan permohonan cerai talak undangan mediasi. Fandi membukanya. Itu adalah surat gugatan cerai resmi. Amara tidak membuang waktu sedetik pun. Di dalam lampiran itu, tercantum tuntutan Amara, cerai tanpa tuntutan harta gonogini, karena perjanjian pranikah, dan tuntutan pengembalian dana sebesar 500 juta rupiah yang diduga digelapkan Fandi selama pernikahan. 500 juta. Fandi lemas. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia bahkan tidak punya uang untuk makan malam ini. Seminggu kemudian, Fandi datang ke pengadilan agama dengan kemeja yang sudah kusut karena disetrika seadanya di atas lantai. Ia datang sendiri. Ia tidak mampu menyewa pengacara, sementara Amara didampingi oleh tim hukum Pak Lukman yang terlihat sangat intimidatif. Amara terlihat berbeda. Sangat berbeda. Ia mengenakan blazer putih bersih yang membalut tubuhnya dengan elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya glowing sehat. Tidak ada lagi daster kumal, tidak ada lagi wajah lelah kurang tidur. Aura wanita sukses memancar darinya. Saat mediasi dimulai, Fandi mencoba memainkan drama terakhirnya. Ia berlutut di depan Amara di ruang mediasi, mengabaikan tatapan mediator. Ra, tolong, Ra. Maafin aku, Fandi menangis. Kali ini air matanya asli karena ketakutan akan kemiskinan. Aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja keras. Aku bakal jadi suami yang baik. Jangan cerain aku, Ra. Kasihan ibu, dia sakit-sakitan di kontrakan. Amara menatap Fandi yang bersimpuh di kakinya. Dulu, ia mungkin akan luluh. Dulu, ia akan merasa bersalah melihat suaminya menangis. Tapi sekarang, ia hanya melihat seorang aktor buruk yang skenarionya sudah basi. Bangun, Mas, kata Amara datar. Jangan permalukan dirimu lebih jauh. Aku cinta sama kamu, Ra. Cinta? Amara tersenyum sinis. Kamu cinta uangku, Mas. Bukan aku. Buktinya, saat uangku hilang, atau saat kamu pikir uangku hilang, cintamu juga hilang. Kamu mau jual mobilku, ingat? Itu hasutan Elisa. Dia yang otak mesumnya. Jangan limpahkan kesalahan pada orang lain. Kamu yang tanda tangan kwitansi bengkel palsu untuk ambil uang lebih. Kamu yang transfer uang belanja ke rekening pribadimu. Kamu, Mas. Pak Lukman kemudian meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. Saudara Fandi, kata Pak Lukman, klien kami berbaik hati. Amara bersedia mencabut tuntutan pidana penggelapan uang 500 juta itu. Dia tidak mau melihat mantan suaminya membusuk di penjara. Wajah Fandi berbinar penuh harap. Benarkah? Terima kasih, Ra. Kamu memang malaikat. Tunggu dulu, sela Pak Lukman. Syaratnya adalah, Anda setuju bercerai secara fair stake, tanpa perlawanan, mengakui semua kesalahan, dan tidak akan pernah mendekati atau menghubungi Amara lagi seumur hidup. Jika Anda melanggar satu kali saja, satu chat, satu telepon, tuntutan pidana ini akan langsung kami aktifkan kembali. Dan kami punya bukti yang lebih dari cukup untuk mengirim Anda ke penjara selama 5 tahun. Fandi menelan ludah. Pilihan yang sulit, tapi ia tidak punya daya tawar. Penjara atau miskin tapi bebas? Satu lagi, tambah Amara. Aku tahu tentang judi online kamu, Mas. Fandi membeku. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Itu adalah rahasia tergelapnya. Alasan kenapa gajinya yang 5 juta itu tidak pernah cukup.
Alasan kenapa ia selalu butuh uang Amara. Ia kecanduan slot online. Kamu punya hutang di 3 aplikasi pinjaman online, pinjol, ilegal, kan? Lanjut Amara, membuka aib itu dengan santai. Totalnya hampir 50 juta. Dan kamu daftarkan nomor kontakku sebagai penjamin darurat tanpa izinku. Fandi menunduk dalam-dalam, keringat dingin membasahi punggungnya. Aku sudah ganti nomor HP, kata Amara. Jadi, mulai besok, para debt collector itu tidak akan meneror aku lagi. Mereka akan mencari kamu. Ke kantor kamu, ke kontrakan kamu. Selamat berjuang, Mas. Fandi menandatangani surat persetujuan cerai itu dengan tangan gemetar. Tanda tangan itu adalah tanda tangan kekalahannya yang mutlak. Ia keluar dari ruang sidang dengan bahu merosot, membawa beban dunia yang kini terasa sangat berat tanpa topangan uang istrinya. Karma itu tidak menunggu lama. Karma itu datang dengan sepeda motor knalpot brong dan jaket kulit hitam. 2 hari setelah sidang mediasi, Fandi yang sedang melamun di teras kontrakannya dikejutkan oleh kedatangan 2 pria berwajah garang. Weh, Fandi, bayar utang lo. Itu adalah debt collector lapangan dari aplikasi pinjol ilegal tempat Fandi berjudi. Fandi gemetar. Sabar, Bang. Saya lagi usahain. Saya baru di PHK. Ya, Fandi baru saja dipecat dari kantornya karena ketahuan memakai fasilitas kantor untuk urusan pribadi dan kinerjanya yang anjlok akibat stres. Alasan mulu lo, bayar sekarang atau motor lo gue tarik. Jangan, Bang, itu motor satu-satunya. Fandi memohon. Motor itu pun sebenarnya motor metik tua yang ia beli kredit bekas. Keributan terjadi. Tetangga kontrakan keluar semua menonton. Bu Yati keluar dari kamar dengan daster lusuh, berteriak-teriak histeris. Tolong! Rampok! Tolong! Salah satu debt collector itu mendorong Fandi hingga jatuh ke selokan yang hitam dan bau. Besok gue balik lagi. Kalau nggak ada duit, gue acak-acak tempat ini. Mereka pergi setelah meludah ke arah Fandi. Fandi merangkak naik dari selokan. Badannya kotor penuh lumpur got, baunya busuk. Ia duduk di pinggir jalan gang, menangis seperti anak kecil. Bu Yati mendekatinya, tapi bukan untuk menolong, melainkan untuk memukul punggung Fandi. Dasar anak nggak berguna, bikin malu orang tua. Kenapa kamu judi sih, Fen? Uang 50 juta kalau buat modal dagang kan bisa. Ini malah buat main slot. Ibu diam napa? Fandi membentak balik, mendorong ibunya. Bu Yati terhuyung dan jatuh terduduk. Kali ini, ia tidak bangun. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur deras. Dadanya benar-benar sakit. Stres yang bertumpuk, makanan mie instan setiap hari, dan kaget didatangi preman membuat tekanan darahnya melonjak drastis. Aduh, Fen, dada ibu sakit beneran? Rintih Bu Yati. Suaranya lemah. Fandi menoleh, mengira ibunya sedang akting lagi seperti saat di rumah Amara. Ah, udahlah Bu, nggak usah drama. Amara nggak ada di sini, nggak ada yang bakal kasihan sama kita. Fandi meninggalkan ibunya yang mengerang kesakitan di tanah, dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan lumpur. Ia baru sadar ibunya tidak sedang bersandiwara ketika 10 menit kemudian tetangga gedor-gedor pintu, mengabarkan bahwa Bu Yati pingsan dan mulutnya miring. Stroke ringan. Malam itu, di lorong bangsal kelas 3 RSUD yang pengap dan penuh sesak pasien BPJS, Fandi duduk termenung. Ia tidak punya uang untuk menebus obat yang tidak di-cover. Ia sendirian. Tidak ada Elisa yang cantik, tidak ada Amara yang sigap mengurus administrasi, tidak ada mobil Pajero untuk tidur. Ia harus tidur di lantai rumah sakit beralaskan kardus, diiringi suara erangan pasien lain. Saat ia memejamkan mata, bayangan kamarnya yang dulu, kasur kingkol empuk, AC dingin, selimut wangi, menghantuinya. Ia ingat dulu ia sering memarahi Amara karena selimut kurang wangi. Sekarang, ia akan memberikan apa saja demi bisa tidur di karpet ruang tamu Amara. Penyesalan itu datang menghantam seperti ombak besar, menenggelamkannya dalam lautan, andaikan. Andaikan ia bersyukur. Andaikan ia tidak serakah. Andaikan ia menghargai istri yang tulus. Tapi, andaikan, tidak bisa membayar hutang pinjol,
dan tidak bisa menyembuhkan stroke ibunya. Sementara itu, di belahan kota yang lain, matahari pagi bersinar cerah menyinari taman belakang rumah Amara. Suasana rumah itu sudah berubah total. Dinding ruang tamu yang dulu berwarna krem membosankan, pilihan Fandi, kini sudah dicat ulang menjadi warna sage green yang sejuk. Sofa kulit hitam norak tempat Fandi biasa meletakkan kakinya sudah dibuang, diganti dengan sofa kain linen berwarna abu muda yang estetis. Tidak ada lagi aura maskulinitas toksik yang menekan di rumah itu. Rumah itu kini bernapas. Amara sedang berada di dapur, wilayah kekuasaannya yang kini menjadi pusat bisnisnya. Bukan lagi dapur tempat ia diperbudak untuk membuat kopi suami, tapi dapur profesional tempat ia memimpin timnya. Mbak Amara, pesanan catering untuk acara seminar di Gedung Bidakara sudah siap packing. Lapor Santi, salah satu asisten barunya. Bagus, San. Cek lagi garnishnya ya. Pastikan ayam kodoknya tidak miring, jawab Amara sambil tersenyum. Ia sedang mencicipi saus mushroom andalannya. Setelah Fandi pergi, Amara memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan bakatnya. Ia membuka usaha catering premium dengan nama Dapur Amara. Dengan modal yang ia miliki dan jaringan mendiang ayahnya yang luas, bisnisnya melejit cepat. Makanannya enak, presentasinya mewah, dan yang terpenting, dibuat dengan hati yang bahagia. Siang itu, Pak Lukman datang berkunjung, membawa akta cerai yang sudah resmi keluar. Selamat, Amara. Kamu resmi menjadi single woman yang merdeka, kata Pak Lukman sambil menyerahkan map hijau itu. Hakim mengabulkan semua permohonan kita. Status janda kamu sekarang lebih berharga daripada status istri Fandi. Amara menerima map itu, mengusap sampulnya pelan. Terima kasih, Pak Lukman. Rasanya lega. Seperti baru bisa bernapas lagi setelah menahan napas di dalam air selama 3 tahun. Oh ya, ada kabar sedikit tentang mereka, kata Pak Lukman hati-hati, takut merusak suasana hati Amara. Kenapa? Mereka ganggu lagi? Tanya Amara waspada. Tidak, mereka tidak akan berani. Saya dengar dari informan saya, Fandi kerja serabutan jadi tukang parkir liar di daerah Pasar Induk. Ibunya terkena stroke ringan dan sekarang hanya bisa berbaring di kontrakan petak mereka. Tetangga di sana sering dengar mereka bertengkar saling menyalahkan setiap malam. Amara terdiam sejenak mendengar kabar itu. Ada rasa iba sedikit terbesit di hatinya sebagai sesama manusia, tapi ia segera menepisnya. Itu adalah konsekuensi pilihan mereka. Amara tidak mendoakan mereka celaka, tapi ia juga tidak berkewajiban menolong orang yang mencoba menghancurkannya. Semoga itu jadi pelajaran buat mereka, Pak, bahwa di atas langit masih ada langit. Dan doa istri yang terzalimi itu menembus langit ketujuh, kata Amara tenang. Betul sekali. Sore harinya, Amara duduk di teras depan, menikmati secangkir teh chamomile dan sepotong krowasang hangat. Ia melihat mobil Pajero putihnya yang baru saja dicuci bersih oleh pegawai car wash langganan. Mobil itu berkilau indah. Ia teringat momen di mana Fandi dan komplotannya menertawakan rencana penjualan mobil ini. Jadikan dia pembantu, kata mereka dulu. Sekarang, Fandi lah yang menjadi pelayan bagi nasib buruknya sendiri. Amara menyesap tehnya. Hangat dan menenangkan. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari grup WhatsApp sahabat-sahabat lamanya yang dulu dilarang Fandi untuk ditemui. Dina, Ra, weekend ini kita jadi stay cation ke Bandung kan? Kita rayain kebebasan lo. Sari, gas. Gue yang booking villa. Amara tinggal bawa diri aja. Amara mengetik balasan dengan senyum lebar. Amara, siap. Aku yang bawa bekal makanan paling enak sedunia buat kalian. Let's go. Angin sore menerpa wajah Amara, menerbangkan rambutnya yang harum. Ia menutup matanya sejenak, meresapi rasa syukur yang membuncah di dada. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi pengkhianatan. Ini adalah pagi hari bagi hidup barunya. Matahari baru saja terbit, dan sinarnya begitu indah. 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 Begitu indah.
begitu indah, 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 begitu indah.